Nama saya Rima Soraya Permatasari dari kelas 11 Apel 1 Rombel F. Di sini saya akan membahas soal-soal mengenai pH larutan asam dan basa. Untuk itu, langsung saja kita ke soal dan pembahasannya. Bahasan soal yang pertama yaitu mengenai stokiometri membuat larutan asam dan basa. Soal yang pertama yaitu larutan asam nitrat pH 1,5 sebanyak 2 liter dari asam nitrat 90% berat per berat dengan berat jenis sama dengan 1,5 gram per mililiter. Oke, untuk penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita akan mencari konsentrasi molar dari larutan asam nitrat pH 1,5. Rumusnya yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Seperti yang kita ketahui bahwa pH dari larutan asam nitrat ini yaitu 1,5. Sehingga 1,5 sama dengan min log konsentrasi H+. Karena kita akan mencari konsentrasi H+-nya, maka konsentrasi H+ sama dengan antilog min 1,5 sama dengan 10 pangkat min 1,5 sama dengan 0,03 molar. Setelah kita dapatkan konsentrasi molar dari larutan asam nitrat pH 1,5 ini, langkah yang kedua yaitu kita akan mencari molaritas dari larutan asam nitrat pekat. Rumusnya yaitu MHNO3 pekat sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mRHNO3 sama dengan persennya yaitu 90% dikali rho-nya sama dengan 1,50 gram per mili dikali 10 per mRHNO3. ARH itu 1 dikali jumlahannya 1 ditambah ARN itu 14 dikali 1 jumlah N-nya ditambah ARO itu 16 dikali jumlah O-nya 3 sehingga didapatlah 90 kali 1,5 dikali 10 sama dengan 1350 per 1 tambah 14 tambah 48 sama dengan 63 sama dengan 1350 dibagi 63 sama dengan 21,42 molar. Setelah kita mengetahui molaritas dari asam nitrat pekat yaitu 21,42 molaritas, maka langkah yang ketiga yaitu masuk ke pengenceran, di mana rumus pengenceran ini yaitu molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2. Molaritas 1 kita ketahui bahwa molaritas 1 yaitu molaritas dari asam nitrat pekat yaitu 21,42 dikali volume. Volume ini yang akan kita cari. Jadi volume 1 sama dengan molaritas 2 yaitu 0,03 molar dikali volume 2 yaitu volume dari 0,03 molaritas ini yaitu
2 liter atau setara dengan 2000 ml. Sehingga volume 1 sama dengan 0,03 kali 2000, yaitu 60 per 21,42 sama dengan 60 bagi 21,42, yaitu 2,80 mili. Oke, jadi volume larutan HNO3 yang harus dipipet yaitu 2,80 ml. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu larutan asam klorida pH 2 sebanyak 5 liter dari HCl 37% berat berberat dengan berat jenis 1,18 gram per mili. Masih sama dengan yang seperti sebelumnya. Untuk penyelesaian langkah pertama, kita akan mencari konsentrasi molar dari larutan asam klorida pH 2. Rumusnya yaitu pH sama dengan min log H+. Kita ketahui di soal bahwa larutan asam klorida ini mempunyai pH 2, sehingga pH-nya 2 sama dengan min log H+. Karena kita akan mencari konsentrasi molar dari asam klorida ini, maka konsentrasi H+ sama dengan antilog min 2 sama dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 berarti 0,01 molar. Setelah kita ketahui konsentrasi dari larutan asam klorida yang mempunyai pH 2 itu 0,01 molar, maka langkah yang kedua yaitu mencari molaritas dari HCl pekat. Rumusnya yaitu M molaritas HCl pekat sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mR HCl sama dengan persennya 37% dikali rho-nya 1,18 dikali 10 per mR HCl. ARH itu 1 dikali dengan jumlah H-nya 1 ditambah ARCl itu 35,5 dikali jumlah Cl-nya itu 1, sehingga didapat 37 dikali 1,8 dikali 10 sama dengan 436,6 per 1 ditambah 36,5 itu 36,5, maaf. Sehingga 436,6 dibagi 36,5 hasilnya yaitu 11,96 molar. Setelah kita ketahui konsentrasi dari HCl pekat dan konsentrasi dari larutan asam klorida pH 2, maka langkah yang terakhir yaitu kita akan mencari volume dengan cara pengenceran, yaitu rumusnya molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2.
Molaritas 1 yaitu molaritas dari hasil pekat 11,96 dikali ini yang akan kita cari yaitu volume 1. Molaritas 2 ini 0,01 dan volume dari molaritas 0,01 itu sebanyak 5 liter setara dengan 5.000 ml. Sehingga volume 1 sama dengan 0,01 kali 5.000 yaitu 50 per 11,96 sama dengan 50 dibagi 11,96 yaitu 4,18 ml. Jadi didapatlah volume 1 yaitu 4,18 ml. Soal yang ketiga yaitu larutan natrium hidroksida pH 10 sebanyak 500 ml dari larutan Sorensen dengan berat jenis 1,54 gram per mililiter. Oke, penyelesaiannya masih sama dengan yang soal sebelumnya, hanya saja pada soal ini merupakan larutan yang bersifat basa, yaitu NaOH, basa kuat. Maka dari itu untuk menentukan konsentrasi dari larutan natrium ini dengan satuan molaritas, kita akan menggunakan rumus pH sama dengan 14 dikurang POH. Karena di sini diketahui larutannya bersifat basa. pH-nya yaitu 10 dikurang 14 sama dengan 14 dikurang POH. Maka POH sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4. Setelah kita dapatkan POH-nya sebesar 4, maka selanjutnya kita akan mencari konsentrasi dari larutan natrium hidroksida ini, yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH min, yaitu POH-nya kita dapatkan 4, lalu min log konsentrasi OH min. Karena kita akan mencari konsentrasinya, maka konsentrasi OH min sama dengan antilog min 4 sama dengan 10 pangkat min 4, yaitu 0,0001 molaritas. Setelah kita menemukan konsentrasi dari larutan natrium hidroksida ini yaitu sebesar 0,0001 molar, maka langkah yang kedua yaitu kita akan mencari molaritas dari natrium hidroksida ini atau larutan Sorensen. Mengapa larutan Sorensen? Larutan Sorensen ini merupakan larutan NaOH. Larutan NaOH yang mempunyai konsentrasi 50% berat per berat. Sehingga untuk mencari molaritasnya atau konsentrasinya, yaitu molaritas sama dengan molaritas NaOH sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mR NaOH sama dengan persennya yaitu 50 dikali rho-nya 1,54 dikali 10 per mR NaOH yaitu AR
Na dikali dengan jumlah Na-nya yaitu 23 dikali 1 ditambah ARO dikali dengan jumlah atom O yaitu 16 kali 1 ditambah ARH 1 dikali dengan jumlah atom H yaitu 1. Sehingga didapatlah 50 kali 1,54 dikali 10 yaitu 770 per 23 tambah 16 tambah 1 yaitu 23 tambah 16 39 tambah 1 40. Maka 770 dibagi dengan 40 menghasilkan 19,25 molar. Setelah kita mendapatkan molaritas NaOH pekat dan molaritas dari larutan natrium hidroksida pH 10 ini, kita akan mencari volume dari NaOH yang akan kita pipet, yaitu menggunakan rumus pengenceran. Molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2, yaitu molaritas 1 ini 19,25 dikali volume 1 yang akan kita cari yaitu sama dengan M2. Molaritas 2 itu 0,01 dikali dengan volumenya yaitu 500 mili, sehingga volume 1 sama dengan 0,001 dikali 500 yaitu 0,05 per 19,25 yaitu 0,002 mili. Jadi, untuk membuat larutan natrium hidroksida pH 10 sebanyak 500 dari larutan Sorensen, kita perlu memipet sebanyak 0,002 ml larutan Sorensen. Berikutnya yaitu menentukan pH larutan. Contoh soalnya adalah sebanyak 150 ml natrium hidroksida 0,02 molar dicampurkan dengan 50 ml asam klorida 0,08 molaritas. Maka penyelesaiannya pertama-tama atau langkah pertama, kita harus menentukan mol dari NaOH dan mol dari HCl. Rumusnya adalah volume dikali molaritas. Volumenya 150 dikali molaritasnya 0,02 molar, sehingga hasilnya 3 milimol atau 0,003 mol. Lalu mol dari HCl atau asam klorida yaitu volume, rumusnya dikali dengan molaritas. Volumenya 50 mili dikali dengan molaritasnya 0,08 molaritas, sehingga 50 dikali 0,08 yaitu 4 milimol atau 0,004 mol. Setelah kita ketahui mol dari NaOH dan mol dari HCl, selanjutnya yaitu kita mereaksikan antara NaOH ini dengan HCl. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Maka pada mula-mula mol NaOH yaitu 0,0
0,003 dan mol HCl yaitu 0,004. Maka pada saat terjadi reaksi, mol yang paling kecil akan bereaksi 0,003, 0,003, 0,003, 0,003. Maka pada keadaan setimbang, ini semua dikurang, jadinya habis 0,004 dikurang 0,3, 0,001, ini 0,003, 0,003. Maka yang bersisa adalah HCl atau asam klorida. Setelah itu kita mencari molaritas. Langkah ketiga yaitu mencari molaritas dari campuran natrium hidroksida dan HCl tersebut. M campuran sama dengan rumusnya mol per liter sama dengan mol 0,001 per liter atau volume total dari kedua larutan tersebut, yaitu 150 sama 50 setara dengan 0,2 liter sama dengan 0,005 molar. Selanjutnya kita menentukan pH dari larutan campuran tersebut. Oke, saya hapus dulu yang ini. Berarti langkah keempat yaitu menentukan pH. Karena di sini bersisa HCl, H+ plus Cl-, maka untuk menentukan pH-nya, konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Valensi H+. Molaritasnya 0,005 dikali valensi A, valensi H+, 1 sama dengan 0,005 atau 5 kali 10 pangkat min 3, sehingga pH-nya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+ yaitu 0,005 sama dengan 3 min log 5 sama dengan 2,30. Jadi pH pada larutan campuran natrium hidroksida dan asam klorida yaitu 2,30. Dan soal yang terakhir masih dengan soal menentukan pH larutan. Soalnya adalah sebanyak 150 ml amonia 0,5 molaritas dicampurkan dengan 200 ml amonia 1 molaritas dan 50 ml. Pertama-tama kita ketahui di soal bahwa amia merupakan
suatu larutan yang bersifat basa lemah dan dicampurkan lagi dengan amonia, yaitu basa yang bersifat basa lemah, dan air 50 ml air. Sehingga untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menentukan molaritas campuran dari kedua amonia tersebut. Prosesnya adalah M sama dengan volume dikali molar ditambah volume dikali molar per volume total. Volume yang pertama itu 150 mili dikali dengan molaritas yang pertama 0,5 molar ditambah dengan volume yang pertama 200 dikali dengan 1 molaritas per volume total. Volume totalnya yaitu volume dari amonia pertama, volume amonia kedua, dan volume air, yaitu 150 ditambah 200 ditambah 50 sama dengan 150 dikali 0,5 ditambah 200 kali 1, yaitu 275 per 150 tambah 50 400, sehingga hasilnya yaitu 275 dibagi 400 0,6875. Setelah kita ketahui molar campurannya, langkah ke pH-nya, langsung mencari pH. Karena di sini larutannya basa lemah, maka konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M, dimana Kb dari amonia ini yaitu kita ketahui (8) kali 10 pangkat min 5. Oke, langsung masukin saja angka-angkanya. Berarti Kb nya 1,8 kali 10 pangkat min dikali molaritas campurannya 6875 akar, sehingga hasilnya menjadi akar 1,2375 dikali 10 pangkat min 5, yaitu kita akarin, berarti ini kita kali dulu dengan 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya yaitu 3,517 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, setelah kita mencari konsentrasi dari OH-, maka kita akan mencari pOH-nya. pOH-nya yaitu min log konsentrasi OH-, di mana konsentrasi OH- yaitu 3,517 kali 10 pangkat min 3. Jadi min log 3,517 kali 10 pangkat min 3, yaitu 3 min log 3,517 sama dengan 2,4
pOH-nya yaitu 2,45. Setelah kita ketahui pOH, maka langkah yang terakhir, langkah ketiga, kita mencari pH-nya. Rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. 14. Berarti pH-nya yaitu 14 dikurang 2,45 yaitu 11,55. Jadi pH dari larutan campuran 150 ml amonia 0,5 molar yang dicampur dengan 200 ml amonia 1 molar dan 50 ml air, pH-nya adalah 11,55. Terima kasih.